Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayanto, NIM M31119061, kelas TIC 2019. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul implementasi sistem reservasi jasa wedding organizer. Di dalam sistem tugas akhir saya ini terdapat 3 role, yaitu pertama admin atau super admin, terus kemudian ada penjual atau seller, atau bisa dibilang sebagai penyedia jasa, kemudian ada juga user, yaitu sebagai customer-nya. Untuk selanjutnya bisa saya mulai langsung dari yang pertama. Saya akan mendemokan mengenai dari sisi adminnya mungkin. Nah, pertama dari sisi admin, untuk admin memiliki beberapa fitur, yaitu pertama ada dashboard. Dashboard, dari sisi dashboard sendiri di sini akan ada beberapa tampilan, yaitu jumlah vendor yang terdaftar di dalam aplikasi ini, kemudian ada berapa jenis kategori yang disediakan oleh sistem, kemudian ada jumlah total transaksi yang telah terjadi dalam sistem ini. Kemudian juga ada terdapat grafik mengenai persebaran vendor yang ada di beberapa kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada grafik tren transaksi yang telah terjadi pada masing-masing tanggal. Kemudian di sini ada fitur vendor. Di sini admin dapat melihat semua daftar vendor yang terdaftar di dalam aplikasi ini, dan juga dapat melihat detailnya. Kemudian ada juga kategori, list kategori sendiri. Ini untuk memfilter jenis jasa yang akan dicari oleh customer nanti berdasarkan kategori ini yang telah disediakan oleh sistem. Admin juga dapat menambah kategori baru, misalnya kalau memang dibutuhkan untuk tambah kategori yang baru. Kemudian di sini juga ada tabel transaksi, data transaksi. Di sini akan menampilkan seluruh transaksi yang telah terjadi yang dilakukan oleh semua customer, seluruh customer yang ditujukan untuk keseluruhan vendor atau seller atau penjualnya. Kemudian di sini juga ada profil. Untuk admin sendiri juga bisa melakukan update profil, namun hanya terbatas, yaitu seperti update gambar dan nama. Kemudian untuk ubah password, admin juga dapat mengubah password dengan cara menginputkan password lama, kemudian menginputkan password baru, dan menginputkan konfirmasi password yang sesuai dengan password yang diinputkan yang tadi. Kemudian di sini saya akan mencoba login dari sisi vendor atau seller atau mungkin penyedia jasanya. Nah, ketika pertama kali login sebagai vendor atau penjual, di situ vendor akan langsung dilemparkan ke halaman dashboard. Halaman tersebut berisi mengenai jumlah produk yang vendor tersebut miliki, kemudian ada berapa foto album, atau bisa dibilang seperti koleksi yang dimiliki oleh vendor tersebut dari histori pernikahan untuk kliennya. Kemudian juga ada transaksi yang masuk untuk vendor tersebut. Kemudian vendor juga dapat memantau grafik produk terlaris yang dimilikinya dan paling banyak diminati oleh customer atau disewa oleh customer. Kemudian juga ada grafik tren transaksi pada masing-masing tanggal nantinya. Kemudian di sini juga ada master data, yaitu data produk dan album. Data produk sendiri, di sini vendor dapat melakukan create, tambah produk,
Misalkan saja mungkin harga saya misalkan, kemudian DP-nya adalah 30%, kemudian gambarnya kita dapat memilih dari sini. Tekan saja, karena ini foto dan videografer, saya mungkin akan mengambil contoh gambar yang ini. Nah, data telah berhasil disimpan. Nah, di sini juga akan muncul data yang terbaru, yaitu platinum yang kita tambahkan tadi. Kemudian di sini vendor juga dapat mengatur produk tersebut akan ditampilkan dari sisi user atau customer ataupun tidak, dapat dengan cara mengaktifkan ataupun menonaktifkannya. Kemudian vendor juga dapat mengubah data produk yang ada, dapat mengubah nama produknya, harganya maupun DP-nya, dan juga begitu pula dengan gambar dari produk tersebut. Kemudian di sini juga ada master data album. Nah, untuk master data album sendiri yaitu berisi mengenai histori pernikahan klien dari si vendor ini. Kemudian ketika kita klik info, nah di sini itu kita dapat melakukan penambahan tambah koleksi, yaitu seperti foto-fotonya. Hasil foto kalau memang itu video kebetulan seller atau vendor tersebut sebagai fotografer atau videografer, kalau misalnya seller tersebut adalah sebagai catering, dapat menginputkan foto mengenai makanan yang disajikan pada pernikahan tersebut. Kemudian di tabel transaksi juga nanti akan muncul transaksi yang masuk maupun proses hingga selesai pembayaran dari customer untuk si seller ini. Kemudian review nanti dari sisi vendor juga dapat melihat penilaian yang diberikan oleh customer untuk produknya si vendor tersebut. Selain itu, vendor juga dapat mengubah profil antara dari nama, nomor HP, nama toko, informasi lokasi, maupun dengan informasi pembayarannya, banknya. Di sini saya menyediakan 2 pilihan yang bisa di dua jenis inputan bank yang sebagai bank yang lebih sering digunakan oleh si vendornya. Untuk emailnya tidak bisa diubah karena memang permanen emailnya itu. Untuk gambar juga bisa diubah nantinya. Selain itu, vendor juga dapat mengubah passwordnya dari password lama sama seperti yang konsepnya dari admin. Kemudian saya akan mencoba login dari sisi usernya. Nah, di sini untuk tampilan dari usernya, tadi hanya perbedaan di bagian pojok kanan atas menjadi nama si user yang telah melakukan login. Kemudian di sini ada beberapa produk yang mungkin bakal dipilih oleh si customer ketika membuka halaman landing page-nya. Ini terdapat 3 produk, yaitu dari Silver Wedding ini dan Platinum Wedding ini tertera dia dari satu vendor yang sama, sedangkan yang Gold dari vendor yang berbeda. Nah, di sini user juga dapat melakukan filter berdasarkan kotanya, kota yang diinginkannya. Di sini, nah dari misalnya, nah di sini akan muncul hasil filterannya, yaitu contohnya seperti ini. Kemudian kita ketika memilih, kita juga dapat memilih dari sisi ini, klik seperti ini. Nah, di sini ada produknya. Untuk vendor ini sudah tertera, ada vendor tersebut bergerak pada bidang kategori apa, kemudian berada di kota mana, dan alamatnya di mana, kemudian email dan teleponnya. Kemudian untuk produknya bisa dilihat, untuk collection juga ini. Nah, ini bisa dilihat collection-nya dan pelaksanaan tanggal pernikahan dari si klien tersebut.
Kemudian review juga ada kalau memang tadi karena tadi belum ada data untuk reviewnya. Kemudian untuk melakukan transaksi sendiri, kita dapat mencoba misalnya ini, saya memesan mungkin untuk paket platinum dari videografi ataupun videografi ini satu paket saja. Nah, karena DP-nya 30% dari harga keseluruhannya, maka untuk DP yang dibayarkan ya hanya 300.000 saja. Kemudian data dimasukkan ke dalam chart atau shopping chart. Nah, di sini kita dapat mengcustom alamatnya juga sesuai dengan tempat pernikahannya. Kemudian jumlahnya juga dapat diubah dari sisi sini juga. Ketika kita mengklik, ini akan berubah menyesuaikan jumlahnya. Kemudian ketika kita melakukan check out, sedangkan tanggal pelaksanaannya belum diisi, akan muncul semacam pesan error bahwa kita harus mengisi tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut. Misalkan saja saya memilih Oktober, hari Minggu mungkin tanggal 16 pukul 9.00. Kita check out. Nah, ketika check out berhasil, nanti dari sisi user dapat melihat bahwa untuk transaksi ini sedang menunggu verifikasi dari sisi vendor atau penjual pada tanggal tersebut, apakah bisa atau tidak, atau mungkin ada kemungkinan tabrakan jadwal atau tidak. Nah, untuk detailnya kan bisa lihat, nah ini data riwayat transaksinya ada informasi pada tanggal sekian, jam sekian itu transaksi telah dibuat. Kemudian kita bisa kembali dari sisi vendornya untuk transaksi yang dibuat tadi. Nah, ini transaksi yang masuk dari sisi customer tadi, seharusnya menunggu verifikasi. Saya coba untuk menyetujui permintaan tersebut. Nah, update berhasil. Statusnya berubah menjadi menunggu pembayaran. Kemudian dari sisi user juga akan berubah statusnya menjadi status DP, menjadi menunggu pembayaran, dan dari detailnya juga ada update bahwa vendor tersebut telah menerima permintaan transaksi tersebut, kemudian juga invoice telah dibuat. Karena invoice telah dibuat, maka user diminta untuk segera melakukan transaksi. Ini. Nah, tertera DP yang harus dibayarkan yaitu 300.000. Jatuh temponya karena kita melakukan transaksi untuk jatuh tempo dari pembayaran DP tersebut hanya 24 jam dari setelah tanggal kita melakukan check out, 24 jam setelah seller melakukan verifikasi untuk permintaan reservasi tersebut. Kita dapat bisa dilihat ada total harga normanya yaitu 1 juta, kemudian karena ini DP maka yang harus dibayarkan ada 300.000, kemudian sisa pembayarannya yaitu 700.000 nanti untuk di pembayaran selanjutnya. Saya coba akan membayar sekarang, akan dilemparkan ke halaman mode tes untuk pembayaran. Saya misalnya pembayaran BCA, mari menunggu payment still processing. Ini bisa ditunggu sampai pembayarannya selesai. Nah, ini payment sudah berhasil. Saya bisa lihat di sini. Nah, statusnya menjadi DP lunas. Kemudian dari sisi user, status DP juga berubah menjadi lunas. Kemudian status pelunasannya berubah menjadi menunggu pembayaran. Kemudian dari sini kita bisa melihat informasi bahwa DP terbayarkan pada tanggal sekian. Kemudian karena telah melakukan pembayaran DP, saya mungkin ini saya ibaratkan saya sudah melakukan pernikahan pada tanggal yang telah ditentukan, jadi saya harus membayarkan sisa pembayarannya yaitu 700.000.
Sedangkan untuk jatuh temponya sendiri yaitu 24 jam dimulai dari tanggal pelaksanaan pernikahan tersebut. Total potongan 3.000 itu adalah dari pembayaran DP tersebut yang sebelumnya. Saya coba bayar sekarang. Saya coba bayar dari BNI. Nah, payment sudah berhasil. Kemudian dari sisi user bisa dilihat, nah status DP sudah menjadi lunas, status pelunasan dan berubah menjadi lunas. Dan invoice-nya juga bisa mencetak untuk masing-masing invoice DP maupun invoice pelunasannya. Kemudian untuk riwayat sendiri, di sini informasi mengenai pelunasan terbayar juga bisa dilihat pada tanggal sekian. Kemudian setelah semua transaksi ini selesai hingga pelunasan, customer dapat memberikan penilaian, misalkan saja untuk produk ini memuaskan, saya beri bintang 5. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 5 bintang. Kemudian dari sisi vendor juga dapat melihat hasil pemberian nilainya. Ini untuk produk ini diberi nilai 5 dan komentarnya juga memuaskan. Kurang lebih untuk demo dari saya hanya seperti itu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.